Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fania Refwaja Simbolon. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip dasar analisis kualitatif senyawa anorganik. Capaian pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu: yang pertama, mengetahui dan menjelaskan jenis pengamatan yang dapat dilakukan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik. Yang kedua, mengetahui dan menjelaskan jenis reaksi dalam analisis kualitatif senyawa anorganik. Yang ketiga, mengetahui dan menjelaskan tahapan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik. Yang keempat, merancang prosedur analisis kualitatif senyawa anorganik. Dalam materi ini kita akan terdapat beberapa bagian, yaitu pendahuluan, jenis-jenis reaksi, tahapan analisis kualitatif, dan yang terakhir, teknik eksperimen dalam analisis kualitatif senyawa anorganik. Pendahuluan. Secara umum, untuk melakukan analisis kualitatif senyawa anorganik atau mengidentifikasi dapat dilakukan 3 cara pengamatan. Analisis kualitatif senyawa anorganik terdapat 3 cara. Yang pertama, secara fisika. Secara fisika terdapat organoleptik. Pengamatan menggunakan panca indera meliputi bentuk, warna, rasa, dan bau. Yang kedua, uji nyala. Pengamatan warna yang dipancarkan senyawa jika diinteraksi dengan sumber panas atau api. Yang ketiga, pengamatan sifat-sifat fisika seperti titik lebur, titik didih, bobot jenis, indeks bias, dan lain-lain. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu secara kimia. Pengamatan sifat senyawa jika direaksikan dengan zat kimia lain atau reagen meliputi perubahan warna, pembentukan endapan, pembentukan gas, timbul aroma khas, perubahan suhu, pembentukan kristal, dan lain-lain. Kita lanjut ke yang terakhir, terdapat fisikokimia atau metode instrumental. Metode ini menggunakan pengamatan spektrum. Baik, selanjutnya jenis reaksi dalam analisa kualitatif. Terdapat 2 cara, yaitu reaksi kering dan reaksi basah. Pada reaksi kering, reaksi yang menggunakan sampel dalam bentuk padatan, terdapat pemanasan, uji pipa tiup, uji nyala, uji manik boraks, uji manik fosfat, dan yang terakhir uji manik natrium karbonat. Yang kedua, reaksi basah. Reaksi yang menggunakan sampel dalam bentuk larutan atau sampel dilarutkan, kemudian direaksikan dengan suatu reagen dan diamati hasil reaksinya. Kita akan membahas lebih lanjut terkait reaksi kering dan reaksi basah. Yang pertama, reaksi kering atau pemanasan. Cara pemanasan dalam tabung uji atau tabung bola atau tabung reaksi kecil. Sedikit zat 4-5 mg ditaruh dalam tabung uji yang kering, panaskan dengan perlahan, kemudian diamati perubahan yang terjadi seperti terjadi sublimasi, pelelehan, penguraian zat yang disertai dengan perubahan warna atau adanya gas. Contoh,
berubah warna seperti kuning ketika panas, putih ketika dingin. Dilanjut adanya senyawa JNO atau garam-garam Zn, lalu kuning ketika panas, kuning ketika dingin, lalu adanya senyawa PbO dan beberapa garam Pb. Keluarnya gas seperti jika uap panas dialirkan pada kertas lakmus, berubah lakmus merah menjadi biru, atau adanya garam-garam amonium. Bisa kita lihat dari contoh di atas, ini adalah cara untuk melakukan reaksi kering atau pemanasan dengan cara sedikit zat 4-5 mg dan ditaruh di dalam tabung uji yang kering. Lalu bisa kita panaskan dengan perlahan. Oke, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, reaksi kering atau uji nyala. Bisa kita lihat pada gambar, ini adalah gambar untuk menentukan di mana titik-titik panas pada api bunsen. Kita lihat pada yang paling bawah itu ada lower temperature zone atau titik A. Yang kedua, lower reducing zone pada titik F, lower oxidizing zone pada titik C. Lalu di tengah terdapat hottest portion of flame, titik B. Di atasnya ada upper reducing zone, bagian titik E. Lalu yang terakhir ada titik paling atas, upper oxidizing zone di titik D. Bagian B merupakan bagian terpanas dapat digunakan untuk melelehkan. Itu berarti ada pada hottest portion of flame yang ada di tengah-tengah. Itu terdapat pada titik D besar dan EF besar. Bagian C, zona mengoksidasi bawah, dapat digunakan untuk mengamati nyala suatu zat. Itu ada di bagian titik F besar, lower oxidizing zone. Cara uji nyala yaitu kawat platinum atau nikel krom dibersihkan dengan HCl pekat dengan cara dicelupkan ke dalam HCl pekat atau dalam kaca arloji. Kemudian dipanaskan pada zona B hingga kawat bersih atau tidak memberikan nyala ketika dipanaskan. Jika perlu diulang 2-4 kali. Kemudian kawat dicelupkan ke dalam sedikit HCl pekat dan dipaparkan sampel atau padatan. Lalu kawat dipanaskan pada zona C, amati warna nyala yang terbentuk. Kita lanjut pada bagian flame test for metals. Kita lihat pada gambar terdapat api bunsen. Lanjut, nyala kas unsur. Yang pertama litium, itu warna pink. Yang kedua natrium, warna kuning. Kalium warna ungu. Rubidium warna pink. Cesium warna ungu. Berilium dan magnesium warna putih. Kalsium warna orange. Strontium warna pink pekat. Barium berwarna hijau. Arsen berwarna biru. Tembaga berwarna hijau. Timbal berwarna biru muda. Antimon berwarna hijau. Indium berwarna biru pekat. Dan yang terakhir boron berwarna hijau pekat.
Jadi pada reaksi kas unsur ini kita bisa menentukan terdapat unsur apa saja tergantung pada warna api bunsennya. Selanjutnya, reaksi basah atau reaksi pengendapan. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat dalam suatu larutan. Endapan terbentuk jika larutan menjadi jenuh dengan zat yang bersangkutan. Endapan mungkin berupa kristalin atau koloid. Endapan juga dapat dipisahkan dari larutan dengan cara penyaringan atau disentrifugasi. Dalam analisa kualitatif reagen yang digunakan untuk membentuk endapan tidak boleh berlebihan atau kecuali dinyatakan khusus. Berlebihan zat pengendap dapat membentuk senyawa kompleks dan menyebabkan melarutnya sebagian endapan. Berikut terdapat gambar yang menentukan di mana reaksi pengendapan terjadi. Bisa kita lihat reaksi endapan terjadi pada gambar ketiga. Selanjutnya, reaksi basah atau reaksi pembentukan gas. Gas hasil reaksi yang terbentuk dapat diamati dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, panca indera. Dari bau yang merangsang, contoh pembentukan gas amonia. Yang kedua, dari warna, contoh pembentukan gas NO2 yang berwarna merah kecoklatan. Yang kedua, mereaksi dengan reagen kimia sehingga mudah diamati. Contohnya, terbentukannya kabut amonium klorida. Jika uap HCl hasil reaksi direaksikan lagi dengan NH4OH pekat atau digunakan untuk identifikasi adanya anion Cl-. Reaksinya seperti jika Cl- ditambah H2SO4, maka terjadi endapan HCl ditambah HSO4-. Yang kedua reaksinya yaitu endapan HCl ditambah NH4OH terbentuk endapan NH4Cl tambah H2O yang terbentuk kabut asap. Berikut terdapat gambar dari cara menentukan reaksi pembentukan gas. Kita lanjut. Dari reaksi basah atau reaksi pembentukan gas, terbentuknya endapan apabila gas CO2 hasil reaksi direaksikan lagi dengan air kapur atau air burit, CaOH atau BaOH. Digunakan untuk identifikasi adanya anion CO32-. Di sini terdapat gambar yaitu ada reaksi A dan reaksi B. Jadi kita siapkan 2 tabung lalu selang. Pada tabung B, reaksi B, selang harus mengenai reaksi dan pada reaksi A tidak boleh menempel dengan reaksi. Reaksinya adalah A CO32- ditambah 2H+ menghasilkan endapan CO2 ditambah H2O. Lalu endapan CO2 ditambah CaOH2
yaitu keruh, mendapatkan hasil endapan putih yaitu CaCO3 ditambah H2O, atau endapan CO2 ditambah BaOH2 itu keruh menjadi endapan putih BaCO3 ditambah H2O. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Terdapat reaksi basah atau reaksi pembentukan kristal. Di sini terdapat gambar, yaitu contoh dari reaksi asam pikrat menjadi kristal jarum. Ini adalah contoh gambar dari hasil mikroskop reaksi kristal jarum. Dia memanjang seperti jarum. Lanjut, analisis kualitatif. Terdapat identity confirmation versus blank identification. Pada identity confirmation, itu adalah proses memastikan bahwa senyawa yang dianalisis adalah senyawa yang dimaksud. Lalu pada blank identification, tidak diketahui senyawa yang ada dalam suatu sampel. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tahapan analisis kualitatif senyawa anorganik. Analisis kualitatif senyawa anorganik dengan metode klasik dilakukan berdasarkan karakteristik spesifik senyawa tersebut. Untuk mengetahui karakteristik tersebut, dilakukan pengujian secara fisika maupun kimia atau reaksi kimia. Secara umum, tahapan yang harus dilakukan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik dengan metode klasik sebagai berikut. Untuk blank identification adalah: yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, pemeriksaan ion logam atau kation dalam larutan atau reaksi golongan dan reaksi spesifik. Yang ketiga, pemeriksaan anion dalam larutan atau reaksi pengarahan anion dan reaksi spesifik. Lalu yang terakhir, yang keempat, membuat kesimpulan. Untuk senyawa multikomponen, sebelum dilakukan pengujian, ada kalanya diperlukan pemisahan senyawa. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan orientasi awal tentang sifat fisikokimia terhadap sampel yang akan diperiksa. Jadi, belum menentukan zat yang ada dalam sampel. Hasil pemeriksaan pendahuluan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan tahap analisis berikutnya dan acuan dalam mengambil kesimpulan. Hasil pemeriksaan pendahuluan membantu kita membuat dugaan zat-zat apakah yang pasti tidak ada dan zat-zat apakah yang mungkin ada. Pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan meliputi pemeriksaan organoleptik dalam bentuk warna, rasa, dan bau, pemanasan dalam tabung uji, pemeriksaan warna nyala, reduksi pada blok arang, reaksi manik boraks, uji terhadap ion amonium, pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat, uji terhadap nitrat,
dan uji terhadap borat. Pemeriksaan ion logam atau kation dalam larutan. Pemeriksaan biasanya diawali dengan mengelompokkan kation dalam beberapa golongan dengan metode H2S, kemudian dilanjutkan dengan reaksi spesifik kation yang dimaksud. Dilanjut dengan pemeriksaan anion dalam larutan. Pemeriksaan biasanya diawali dengan mengelompokkan gas yang dihasilkan oleh anion menggunakan H2SO4 encer dan pekat. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi spesifik anion yang dimaksud. Oke, mari kita lanjut pembahasan tentang tahapan analisis kualitatif senyawa anorganik ini. Sedangkan tahapan yang harus dilakukan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik dengan metode klasik sebagai berikut untuk confirmation identification adalah: yang pertama, pemeriksaan organoleptik; yang kedua, reaksi spesifik senyawa, kation dan anion; yang ketiga, membuat kesimpulan. Untuk senyawa multikomponen sebelum dilakukan pengujian, ada kalanya diperlukan pemisahan senyawa. Untuk tahapan lebih lanjut, untuk mengetahui apakah confirmation identification ini benar atau salah, di sini terdapat farmakope yang mencakupi atau mencantum apakah sampel atau reaksi ini benar atau salah. Baik, sekian presentasi saya mengenai prinsip dasar analisis kualitatif senyawa anorganik. Saya harap saya menjelaskan dengan baik dan benar dan mudah dipahami. Mohon maaf bila saya menjelaskan dengan kata-kata yang kurang baik. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.